Jumpa lagi teman-teman dengan saya di Rumah Java Kulana. Kita akan membuat aplikasi sederhana untuk menyimpan data di database menggunakan MySQL, membaca data dari database, update data di database, dan delete data di database, atau yang biasa disingkat CRUD. Untuk membuat aplikasi ini, saya asumsikan teman-teman telah sedikit memahami tentang dasar-dasar pembuatan database MySQL menggunakan command prompt, serta memahami query-query untuk membuat database itu sendiri. Teman-teman bisa melihat pembuatan database di channel ini, Rumah Java Kulana, dengan judul Pemrograman Java, Belajar Database MySQL untuk Pemula. Di sana teman-teman bisa melihat pembuatan database dari download XAMPP, install XAMPP, serta buat database dari awal hingga akhir. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari kami. Sekarang kita akan membuat sebuah project baru di NetBeans untuk membuat aplikasi CRUD ini. Buka NetBeans teman-teman. Jika sudah terbuka, kemudian klik menu File, pilih menu New Project, pilih Java, pilih Java Application, kemudian pilih Next. Pada project name, kita kasih nama belajar CRUD. Untuk Java Location, kita biarkan saja. Untuk create main class-nya, kita unchecklistkan saja. Kemudian klik Finish. Untuk teman-teman ketahui, sebelumnya saya telah membuat sebuah database di MySQL dengan nama Toko Kulana. Di dalam database Toko Kulana tersebut terdapat sebuah tabel dengan nama barang. Untuk struktur tabelnya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya di channel ini dengan judul Membuat Database MySQL dengan PHP MyAdmin. Setelah itu, kita buat form baru untuk desain input data ke tabel barang tersebut. Dengan cara arahkan kursor ke project belajar CRUD, kemudian klik kanan, pilih New, kemudian pilih JFrameForm. Pada kelas name-nya kita beri nama form input barang. Kemudian klik Finish. Jika sudah, desainlah seperti ini. Untuk cara desainnya, teman-teman bisa lihat videonya di channel ini juga dengan judul Pemrograman Java, Cara Desain Form Sederhana untuk Input Barang. Jika sudah selesai desain, sekarang kita akan buat sebuah file koneksi untuk mengkoneksikan Java dengan MySQL. Pertama-tama buat dulu sebuah kelas baru dengan cara klik kanan Project Belajar CRUD, kemudian pilih New. Setelah itu pilih Java Class. Pada kelas name-nya kita ketikkan koneksi. Setelah itu klik Finish. Saya sudah punya file koneksi seperti ini. Teman-teman bisa ikuti saja. Seperti ini ya teman-teman. Saya jelaskan sedikit. Ini adalah sebuah fungsi untuk mendeteksi driver JDBC MySQL driver. Driver JDBC MySQL berfungsi untuk mengkoneksikan Java dengan MySQL. Sintaknya seperti ini ya teman-teman. Fungsi ini saya beri nama ambil driver JDBC. Ini ya teman-teman, fungsi dari ambil driver JDBC, yang mana tugasnya untuk mendeteksi
driver JDBC MySQL driver. Nah, sekarang kita lanjut. Yang ini adalah fungsi untuk mengkoneksikan database yang ada pada MySQL dengan Java. Fungsi ini saya beri nama koneksi database dengan nilai baliknya connection. Ini ya teman-teman. Nah, baris program ini adalah untuk menentukan database yang digunakan dalam database MySQL. Dalam contoh ini, database yang digunakan adalah Toko Kulana. Ini ya teman-teman. Kalau root adalah username dari MySQL yang saya gunakan. Dan string kosong yang ini adalah password MySQL-nya. Dibikin string kosong karena MySQL yang saya gunakan tidak memiliki password. Jadi jika MySQL teman-teman memiliki password atau username, maka sesuaikan dengan username atau password teman-teman. Sekedar informasi, teman-teman bisa mempelajari fungsi pada Java di channel ini dengan judul Fungsi di Java. Selanjutnya saya asumsikan teman-teman telah paham dasar-dasar fungsi di Java. Kita lanjut. Sekarang kita kembali ke form input barang. Kemudian kita akan buat sebuah fungsi yang tugasnya untuk menyimpan data ke dalam tabel barang. Sekedar informasi, ini adalah field atau kolom yang terdapat di dalam tabel barang. Di antaranya ada ID barang, nama barang, harga beli, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Untuk menulis query program, teman-teman pilih source, kemudian kita akan membuat sebuah fungsi di sini. Dan ini fungsinya. Berhubung saya copy paste fungsi ini, maka informasi yang ini kita okekan saja agar kelas-kelas yang dibutuhkan bisa diimport. Fungsi ini saya beri nama fungsi simpan. Ini ya teman-teman. Saya jelaskan sedikit tentang fungsi simpan ini. Ini adalah deklarasi kelas koneksi dengan nama objeknya adalah connect. Ini ya. Kelas koneksi ini adalah kelas yang tadi kita buat yang di dalamnya terdapat fungsi ambil driver JDBC dan fungsi koneksi database. Kemudian kita inisialisasi dulu kelas koneksi seperti ini. Kemudian saya panggil fungsi ambil driver JDBC yang terdapat di dalam kelas koneksi untuk mendeteksi driver JDBC sudah terpasang di project belajar Crude ini atau belum. Untuk sintak ini bertujuan untuk mengkoneksikan database Toko Kulana yang terdapat di MySQL dengan Java. Kemudian saya simpan ke dalam class connection dengan nama objeknya con. Sintak ini adalah query MySQL untuk insert atau input data ke dalam tabel. Dalam kasus kita, tabel yang dimaksud adalah tabel barang. Ini ya teman-teman. Karena field atau kolom yang terdapat di dalam tabel barang adalah 5 field, maka tanda tanya di sini juga berjumlah 5. Dan ini adalah data-data yang hendak kita inputkan ke dalam tabel barang tersebut. 0010 untuk ID barang, most Logitech untuk nama barang, 3000 untuk harga jual, dan seterusnya. Untuk sisa programnya, teman-teman bisa lihat dan coba analisa sendiri. Oh ya, untuk penggunaan class connection, property statement, SQL exception, teman-teman perlu mengimportnya seperti ini agar tidak error. Ini adalah kelas yang tadi saya oke waktu saya pastekan fungsi simpan di form input barang ini. Sekarang kita kembali ke desain. Setelah itu, untuk membuat tombol simpan berfungsi, klik kanan pada tombol simpan. Pilih event, pilih action,
dan pilih Action Performat. Setelah itu, kita panggil fungsi simpan yang kita buat tadi di sini dengan cara seperti ini. Gitu ya teman-teman. Sekarang coba kita jalankan programnya, tekan Shift plus F6. Kita isikan data-datanya di sini. Jika sudah selesai, klik simpan dan error teman-teman. Apa errornya? Kita baca dulu. Oh, ini driver JDBC-nya belum ada teman-teman. Kita tambahkan dulu driver JDBC MySQL-nya dengan cara klik kanan project belajar CRUD, pilih properties, kemudian pilih libraries. Pilih add library di sini dan carilah MySQL JDBC driver. Ini ya teman-teman. Pilih kemudian klik Add Library. Klik OK. Maka secara otomatis library MySQL JDBC drivernya telah terpasang di project belajar CRUD. Sekarang coba kita jalankan programnya lagi. Kita ketikkan data-datanya di sini. Jika sudah selesai, klik simpan dan wah, masih error. Apalagi yang terjadi? Oh, kita belum mengaktifkan MySQL servernya teman-teman. Kita aktifkan dulu ya. Sudah ya teman-teman. Kita coba lagi. Wah, berhasil teman-teman. Setelah itu, sekarang kita lihat datanya di database. Sudah masuk ya teman-teman. Tapi kok beda ya dengan yang kita inputkan? Ya jelas beda, karena ini datanya kita inputkan by program. Untuk bisa sesuai dengan yang kita inputkan atau bersifat dinamis, kita harus ubah baris program ini. Gini ya teman-teman. Sekarang kita jalankan lagi programnya. Berhasil ya teman-teman. Kita lihat di database apakah sesuai dengan yang kita inputkan. Sama ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kita cukupkan dulu. Berikutnya kita lanjut dengan menampilkan data yang kita inputkan ke dalam tabel di Java.
Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk terus mendukung channel ini. Bagikan juga ke teman-teman yang lain dan sampai jumpa lagi.